Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih kita kenal dengan KPK adalah sebuah lembaga negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya penindakan kasus korupsi, tetapi upaya pencegahan korupsi juga dilakukan oleh KPK. Selama ini, korupsi sangat sulit untuk diberantas dalam kehidupan di Indonesia, bahkan di belahan dunia lainnya. Karena korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat besar dan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi termasuk dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Penanganan khusus oleh suatu badan atau lembaga independen yang khusus berwenang mengurusi masalah penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dengan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif penegakan hukum di Indonesia dalam melaksanakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bukan sekadar alternatif penegakan hukum semata yang ada di Indonesia dalam melaksanakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga kuat dan independen dalam penanganan kasus korupsi yang telah lama ada di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 siap dikatakan sebagai satu organisasi superbody yang mampu kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum yang lain, khususnya dalam masalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Mulai dari penyelidikan adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa, sedangkan penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 6 huruf C, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 6 yang menyerupai kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa melibatkan aparat penegak hukum atau lembaga hukum yang lain, di mana aturan ini memang digunakan untuk lebih menjaga keindependensian sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi peran sebagai lembaga penegak hukum yang mampu termasuk dalam kategori lembaga khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Memang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang ditangani hanya kasus yang berhubungan dengan korupsi, pencucian uang, dan suap menyuap yang objeknya adalah para pejabat, para penyelenggara negara, serta para penegak hukum yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, kejahatan tindak pidana korupsi memang harus memerlukan suatu penanganan yang dilakukan oleh lembaga yang khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi, serta lembaga tersebut harus independen dan tidak memiliki kepentingan dengan kelompok atau golongan. Jadi, di dalam korupsi yang terjadi adalah adanya wilayah Al-Mazhalim, adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah Al-Mazhalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dan perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik dari pusat maupun di daerah. Jadi di dalam fikih siasah terhadap peranan Komisi Pemberantasan Korupsi, konsep fikih siasah yang digunakan yaitu dengan menggunakan wilayah Al-Mazhalim, yang berarti lembaga peradilan para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat, di mana lembaga ini harus berdiri sendiri dan tanpa adanya intervensi dalam menjalankan tugas menangani masalah-masalah yang terjadi antara penguasa dan keluarganya yang telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Karena peradilan ini juga memiliki satu peranan khusus dan satu atap dalam melakukan penindakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan para pejabat negara,
lembaga al-mazalim seperti dengan peradilan khusus atau peradilan pidana khusus yang ada di Indonesia yang menangani tentang masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau para penguasa yang ada di Indonesia.